Series Like a Dragon atau mungkin lebih dikenal dengan series Yakuza adalah salah satu series yang punya umur panjang sedari era PlayStation 2. Series ini dulu bisa dikategorikan sebagai sebuah series yang niche dan underrated. Sebelum kemudian Yakuza Zero dan remake dari Yakuza 1 dan 2 yang diberi nama Kiwami menjadi begitu populer. Terutama Yakuza Zero yang berhasil memperkenalkan series ini ke banyak orang di dunia lewat sebuah meme. Yap, series ini menjadi populer bukan karena kedalaman ceritanya yang penuh drama layaknya sebuah TV series, melainkan lewat sebuah adegan di dalam mini gamenya. Meme Bakamitai menjadi begitu populer di tahun 2019. Dari sini banyak pula orang yang penasaran dengan sosok Kazuma Kiryu, sang protagonis utama gamenya. Mereka penasaran kenapa orang ini memasang muka ngenes di bar sambil menyanyikan lagu galau. Nama Yakuza sendiri dipilih oleh Ryuga Gotoku dan Sega agar lebih memudahkan dikenal di pasar global. Karena nama Like a Dragon dirasa tidak begitu mencerminkan game seperti apa series ini. Namun, setelah meraih kepopuleran semenjak seri ketujuhnya, Yakuza Back to the Root dengan mengambil nama Like a Dragon Yakuza 7. Dan bahkan di judul ke-8-nya, mereka benar-benar meninggalkan nama Yakuza dan mengganti sepenuhnya ke judul Like a Dragon. Karena sebenarnya series ini tidak melulu bercerita tentang kehidupan Yakuza. Like a Dragon sebenarnya adalah sebuah series yang berfokus kepada sosok bernama Kazuma Kiryu yang digambarkan sebagai sosok pria kuat, lone wolf dengan berbagai drama kehidupannya dan sering disebut sebagai pria kuat sekuat naga. Dan tentunya dengan tato atau pakaian khasnya yang selalu bergambar seekor naga yang sedang menggigit permata. Jadi, semisal ditanya kenapa Kazuma Kiryu itu sangat sulit sekali absen dari series Yakuza, bahkan di series ke-7 dan 8 yang jelas-jelas sudah berbeda protagonis, jawabannya sangat sederhana. Karena Like a Dragon series memang bercerita tentang Kazuma Kiryu. Kazuma Kiryu dan Like a Dragon sudah selayaknya Reza Rahardian dan layar lebar Indonesia. Apapun film yang diangkat di layar lebar, apapun genre filmnya, dan siapapun tokohnya, Reza Rahardian selalu layak dan bisa memainkannya. Bayangkan saja, Kazuma Kiryu bisa jadi agen mata-mata, supir taksi, anggota Yakuza, wibu cabul tukang nonton pekop, dancer, anak band, samurai pemberontak era restorasi Meiji, hingga tokoh terkenal seperti Musashi Miyamoto. Ada banyak series Like a Dragon yang punya cerita di luar cerita utama yang berfokus kepada cerita dunia Yakuza. Yang terbaru mungkin kalian tahu lah, ada game Yakuza Pirate in Hawaii di mana Goro Majima berperan sebagai nelayan alih-alih Yakuza. Dan gue yakin sudah banyak dari kalian yang pernah mencoba memainkan Yakuza Ishin yang punya setting di era restorasi Meiji. Dan pastinya banyak dari kalian yang sudah tahu tentang Yakuza Black Panther, sebuah judul Yakuza yang eksklusif untuk PlayStation Portable. Tapi seberapa banyak yang tahu kalau Yakuza Ishin bukan satu-satunya judul game Like a Dragon yang mengambil setting era samurai Jepang. Saat peralihan dari konsol PlayStation 2 ke PlayStation 3, Ryuga Gotoku mencoba cara baru untuk menghadirkan pengalaman bermain yang lebih dramatis ke series Like a Dragon, yakni dengan cara men-scan wajah pengisi suara Kazuma Kiryu, yakni Takaya Kuroda. Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan bentuk wajah yang lebih akurat serta dapat menyesuaikan gerakan mulut dengan suara Takaya Kuroda agar lebih sesuai. Dengan cara ini dibuatlah sebuah spin-off pertama dari series Yakuza yang tidak bercerita tentang Yakuza, Like a Dragon Kenzan. Game ini bukan hanya game spin-off pertama series Yakuza, melainkan juga menjadi game pertama series Yakuza di konsol PlayStation 3. Berbagai fitur yang di kemudian hari dikembangkan di series ini juga diambil dari game Like a Dragon Kenzan. Kalau kalian memainkan game Like a Dragon 8 Infinite Wealth, ada sebuah bangunan bernama Sasaki. Dan saat Kiryu melihatnya, dia mengatakan kalau dia mendapat sebuah mimpi atau gambaran kehidupan sebelumnya, di mana ia pernah bertemu seseorang bernama Sasaki. Easter egg ini merujuk ke game Yakuza Kenzan, karena di sana Kazuma Kiryu menjadi rival abadi dari Sasaki Kojiro.
Ini sebuah detail yang bikin gua senyum tipis waktu mainin Yakuza 8 dan menaruh sedikit harapan mereka akan membawa game ini ke modern konsol selayaknya Yakuza Ishin. Yakuza Kenzan juga mengembangkan sebuah engine baru yang kemudian dipakai oleh judul game Yakuza lain di PS3 dan terus dikembangkan menjadi Dragon Engine yang dipakai pertama kali di Yakuza 6. Di game ini bukan hanya Takaya Kuroda yang wajahnya di-scan secara 3D dan dijadikan model karakter di gamenya, melainkan semua wajah pengisi suara game ini dibuat menjadi wajah karakter gamenya. Tentu saja, game ini akan mempertemukan kita dengan versi lain dari Haruka, The Florist, dan Mandor Goro Majima, serta karakter-karakter ikonik lain dari series Yakuza. Tapi Ryuga Gotoku bukan sekedar men-scan begitu saja. Desain wajah mereka disesuaikan lagi dengan bagaimana para tim melihat karakter-karakter ini. Jadi ini gabungan imajinasi dan wajah asli dari pengisi suara karakternya. Mekanik seperti style pertarungan yang dapat berubah-ubah juga asal mulanya dari game Yakuza Kenzan. Di game ini memperkenalkan 4 style bertarung, sama seperti di game Yakuza Zero dan Kiwami 1. Di Kenzan sendiri, style bertarungnya berpusat kepada penggunaan pedang. Ada sword, dual sword, dan great sword, serta gaya bertarung tangan kosong, di mana keempat style ini ada hubungannya dengan progressing story kita. Kita juga bisa unlock hit style semacam finishing attack ikonik di series ini yang cara dapetinnya masih sama, yakni dengan cara menjalankan side quest atau side activity seperti melukis fenomena unik seperti kucing yang mengejar tikus, sebuah mekanik yang kemudian dikembangkan menjadi snap mode di mana kita bisa memotret kejadian unik dan random di sekitar kita untuk mendapatkan gerakan head attack unik. Atau kalian bisa melakukan side activity dengan memotong semangka, ya motong semangka, dan bisa juga lewat belajar di dojo. Kota Gion yang menjadi setting utama game ini juga punya banyak kemiripan dengan Kamurocho, di mana Gion digambarkan sebagai sebuah red light district, sama seperti Kamurocho. Dan di sini Kiryu atau Kiryu Kazumanosuke bekerja sebagai kakek Wamari, semacam preman gitu, atau ya basically Yakuza di era Edo. Melihat series Yakuza yang sudah biasa mengangkat isu-isu dewasa dengan cerita pelik dan menyinggung topik sensitif, tentunya tidak mengherankan kalau prostitusi, rumah bordil menjadi salah satu fokus dan setting tempat yang sering disorot. Game ini semenjak dirilis pada 2008 lalu belum pernah mendapatkan translasi berbahasa Inggris. Yang mana kalau kita melihat kasus Yakuza Ishin, hal ini mungkin karena gamenya yang punya tema sangat Jepang sekali. Alasan ini adalah alasan yang dipakai oleh RGG dan Sega saat mereka memutuskan untuk tidak merilis Ishin ke pasar global. Namun, setelah melihat kesuksesan dari Ghost of Tsushima, mereka memberanikan diri untuk merilis game ini di luar Jepang sekaligus meremake gamenya. Tapi untuk kasus Kenzan, masalahnya lebih dari sekedar gamenya yang punya tema Jepang banget. Masalah lainnya adalah sebuah fakta bahwa game ini mengangkat isu prostitusi anak-anak, sesuatu yang sangat ilegal. Namun kalian tahu RGG? Ini semua datang bukan tanpa alasan atau sekedar eksploitasi tak berdasar. Hadirnya prostitusi anak-anak di game ini ada kaitannya dengan setting waktu dan cerita gamenya, yaitu Jepang tahun 1600 atau dikenal sebagai era Edo. Gamenya sendiri dibagi dalam beberapa chapter sama seperti game Yakuza lain. Dengan total ada 14 chapter, dimana di setiap capture-nya kita akan memainkan Kiryu di setting waktu masa lampau dan masa kini. So, game ini bercerita tentang apa sih? Well, sama seperti game Yakuza lain, kita akan memainkan Kiryu Kazumanosuke. Di bagian prolog, kita akan langsung diperlihatkan praktek jual beli anak kecil yang akan dipekerjakan di rumah bordil dan dijadikan kortosan. Hal ini cukup tabu, namun kalau melihat konteks sejarahnya di tahun 1600 atau di zaman Edo, praktek seperti ini sangat lumrah dilakukan para anak-anak yatim piatu yang menjual diri mereka ke rumah prostitusi, atau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang akan dijual oleh keluarga mereka ke rumah bordil. Pada hari itu, Kiryu di kantornya The House of Dragon sedang mencoba tidur siang untuk kemudian didatangi oleh Ito, seorang kepala kakewamari di distrik Gion. Ito meminta Kiryu untuk melakukan penagihan uang ke toko-toko di sekitar Gion. Beres dengan pekerjaan ini, Kiryu menemui Ito untuk menyerahkan uangnya. Setelahnya, ia kembali lagi ke House of Dragon hanya untuk mendapati telah terjadi sebuah keributan di gerbang utama Gion.
Seorang kakek Wamari lain datang menemuinya dan mengatakan ada seorang gadis kecil lusuh yang tidak henti-hentinya memanggil nama Kiryu. Dengan sangat malas, Kiryu menghampiri kerumunan itu dan hanya mendapati seorang gadis lusuh penuh luka dengan barang bawaannya. Merasa tidak mengenal gadis itu, Kiryu menolak ikut campur. Namun, kakek Wamari gembul tadi menghadangnya dan spontan menyebut nama Kiryu. Gadis lusuh itu mendengar nama Kiryu dan berlari menghampirinya. Sang gadis mengatakan kalau ia diselamatkan oleh orang tua misterius yang mengatakan bahwa jikalau ia menemui seorang pria bernama Kiryu, maka ia akan aman. Kiryu langsung mempertanyakan apa maksudnya dan siapa orang tua yang ia maksud. Namun sang gadis bilang kalau ia sendiri tidak mengetahui nama orang itu ataupun ciri-ciri khusus dari orang tersebut. Tentu saja hal ini membuat Kiryu kesal dan segera pergi. Sampai ia mengatakan kalau gadis itu butuh bantuannya, maka ia harus membayar. Yang langsung dibalas oleh si gadis kalau ia bersedia membayar, asal Kiryu mau melakukan apapun untuknya. Kiryu langsung membalikan tubuhnya dan mengiyakan ucapan si gadis. Ujung matanya tak sengaja melihat barang bawaan si gadis yang ditutupi kain. Sebuah katana kecil yang sangat tidak asing baginya. Tanpa pikir panjang, Kiryu membawa gadis itu ke rumahnya, The House of Dragon. Di rumah, Kiryu langsung bertanya dari mana si gadis mendapatkan katana tersebut. Gadis itu yang ternyata bernama Haruka, seperti yang bisa kita duga tentunya, menjelaskan bahwa ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya dibantai oleh seseorang yang menggunakan katana ini. Ia beruntung bisa selamat karena sang pembunuh tidak langsung menebaskan katananya. Setelah mencari tahu siapa pemilik katana tersebut, Haruka mendapatkan satu nama, Miyamoto Musashi. Dalam pelariannya, Haruka juga diselamatkan oleh orang tua asing yang akhirnya mengantarkan dia ke Gion dan memintanya menemui Kiryu. Jadi sekarang Haruka ingin Kazuma Kiryu membalaskan dendamnya dan menghabisi Miyamoto Musashi. Setelah mendengar nama Miyamoto Musashi dan katana yang dibawa Haruka, Kiryu langsung terkejut. Tatapan matanya kosong dan kini kita dibawa ke chapter 1, bagian dari masa lalu Kiryu Kazumanosuke. Kiryu Kazumanosuke yang sekarang ternyata hanyalah sebuah nama samaran dari seorang samurai legendaris bernama Miyamoto Musashi. Ini menjelaskan kenapa Kiryu begitu terkejut setelah mendengar cerita Haruka. Dulu ia hanya seorang guru bela diri di sebuah dojo di desa kecil. Musashi mengajarkan sebuah seni bela diri dengan dua pedang, di mana kemampuan ini mengharuskan penggunanya menjadikan kedua tangannya sebagai tangan dominan, sebuah kemampuan yang sangat sulit untuk dikuasai. Suatu hari ketika peperangan puncak antara pasukan Toyotomi dan Tokugawa pecah, yakni perang Sekigahara, seorang perwira dari Tokugawa bernama Marume datang ke dojo Musashi. Marume merasa takjub dengan kemampuan berpedang Musashi dan mengajaknya untuk bergabung di pasukan Tokugawa. Marume menjanjikan bahwa saat Tokugawa memenangkan perang Sekigahara, maka Musashi akan dijadikan instruktur militer Tokugawa. Menurutnya, bakat dan kemampuan Musashi tidak selayaknya dihabiskan hanya untuk mengajar di dojo kecil seperti ini. Musashi menyetujui tawaran Marume dan mereka pun berangkat ke markas Tokugawa. Sesampainya di sana, Musashi ternyata tidak bergabung dengan pasukan utama Tokugawa. Ia beserta ahli pedang lainnya ditempatkan dalam sebuah misi rahasia untuk menghabisi pengkhianat Tokugawa. Di sana ia bertemu dengan seorang samurai yang dijuluki Majima the Killer. Orang ini tentu saja Majima Goroachi. Ya, di mana ada Kiryu, pasti di situ ada Majima. Majima menawarkan alkohol ke Musashi, namun Musashi menolaknya karena ia tidak ingin mabuk sebelum pertempuran. Tapi Majima yang keras kepala tidak senang ditolak oleh Musashi. Jadilah kedua bromance ini terlibat pertarungan yang tentunya dimenangkan oleh Musashi. Saat Majima masih keras kepala dan ingin terus bertarung, Marume datang memisahkan mereka dan memarahi mereka. Namun tidak lama kemudian masuk lagi seseorang yang dipanggil sebagai Tenka. Bagi yang belum tahu, Tenka atau Tenka Goken adalah sebuah status sosial yang dimiliki oleh seorang samurai. Tercatat ada 5 orang samurai yang mendapat gelar Tenka. Mereka adalah samurai yang memiliki pengaruh politik dan militer tinggi. Kehadiran Tenka mengindikasikan kalau misi mereka kali ini bukanlah perintah langsung dari Tokugawa, melainkan dari salah seorang Tenka. Singkat cerita, Tenka meminta Marume untuk memastikan keberhasilan misi kali ini, karena ini akan mempengaruhi jalannya sejarah Jepang.
Setelah mendengar instruksi tersebut, Marume mengumpulkan semua orang dan menjelaskan rencana malam ini. Misinya sederhana, mereka akan menyusup ke rumah sang pengkhianat dan menghabisinya. Dua orang akan ditugaskan menyusup masuk, sedangkan sisanya akan bertugas membuat keributan di gerbang utama untuk memancing para penjaga. Marume mengatakan bahwa ini mungkin saja sebuah misi bunuh diri. Namun ini adalah kesempatan bagi mereka yang ingin mati terhormat atau mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk itu Marume meminta dua orang sukarelawan untuk menyusup masuk ke rumah pengkhianat. Musashi dan Majima langsung mengusulkan diri sebagai sukarelawan, sehingga Marume mengajak mereka berdua untuk membicarakan taktiknya lebih detail. Marume menjelaskan denah dari rumah sang pengkhianat dan di mana letak kamarnya. Marume juga menjelaskan setelah berhasil ataupun gagal, mereka harus segera melarikan diri ke hutan dan menunggunya datang di sebuah kuil di bawah kaki gunung. Malam itu juga mereka berangkat ke tempat sang pengkhianat. Saat para samurai lain sibuk membuat keributan di gerbang depan, Majima dan Musashi menyelinap dari belakang. Walau Musashi sempat shock karena untuk pertama kalinya menebaskan pedangnya ke manusia dan sempat dikepung oleh banyak penjaga, Musashi pada akhirnya sampai di kamar sang pengkhianat. Namun yang mengejutkan adalah orang itu seperti sudah tahu semua ini akan terjadi. Dia bahkan berpura-pura tidur sambil menggenggam sebuah katana. Kedatangan Musashi seperti sudah dinantikan olehnya. Musashi dan sang pengkhianat terlibat sebuah duel singkat yang segera dimenangkan oleh Musashi. Di saat-saat terakhirnya, sang pengkhianat mengatakan sesuatu tentang selamatkan saudaranya dari cengkeraman Tenka. Majima yang sebelumnya mengulur waktu datang menghampiri Musashi dan begitu terkejut setelah melihat siapa sosok yang disebut sebagai pengkhianat oleh Tenka. Namun tidak ada waktu untuk menjelaskan, mereka berdua harus segera kabur karena para penjaga semakin banyak berdatangan. Sepertinya rekan mereka di gerbang depan juga sudah melarikan diri. Tanpa gangguan, Musashi dan Majima berhasil kabur dan mencapai kuil yang disebutkan oleh Marume. Di sana mereka ternyata tidak mendapati siapapun. Yang ini terasa aneh karena mereka yakin rekan-rekan mereka di gerbang depan sudah kabur terlebih dahulu. Tapi karena masih kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Sambil beristirahat, Majima menjelaskan siapa orang yang baru saja mereka habisi. Dia ternyata ahli waris dari Tokugawa, yakni Yuki Hideyasu. Tak lupa Musashi juga membicarakan mengenai perkataan aneh Yuki Hideyasu tentang menyelamatkan adiknya dari cengkeraman Tenka. Hal ini semakin menimbulkan kecurigaan mereka terhadap misi ini. Ditambah lagi sudah sangat lama sejak mereka beristirahat dan belum satupun rekan mereka menyusul. Kecurigaan mereka ternyata terbukti. Pada saat mereka akhirnya mendengar sebuah langkah kaki, Marume datang dan membuka pintu kuil. Namun bukannya memberikan ucapan selamat atas keberhasilan misi, Marume malah menyerang Majima dan Musashi bersama dengan pasukan-pasukannya. Majima dan Musashi dengan cepat terpojok, ditambah pasukan bantuan dari Sasaki Kojiro datang ikut mengepung dari dua sisi. Majima bahkan kehilangan satu matanya saat menangkis serangan Kojiro untuk melindungi Musashi. Dan Musashi dengan nekat dan putus asa melompat bersama Majima ke jurang untuk melarikan diri. Majima. 宮本武蔵か。Tapi entah bagaimana caranya, plot armor berhasil menyelamatkan mereka berdua. Walau sayangnya kondisi Majima sangat lemah. Ia kehilangan banyak darah ketika mata kirinya tertebas. Mereka juga sudah berjalan berhari-hari tanpa henti. Tujuan mereka adalah Provinsi Omi untuk mengunjungi adik Majima, Okio. Mereka akhirnya sampai di sebuah jembatan. Hanya tinggal menyeberang jembatan ini, maka mereka telah berhasil masuk ke Provinsi Omi. Di saat menyeberang, Majima menitipkan katananya ke Musashi. Kondisinya semakin memburuk dan ia tidak yakin akan bertahan lebih lama. Ia meminta Musashi untuk menjaga adiknya Ukyo saat dia telah tiada. Musashi mengambil katana itu dan berjanji akan berhasil sampai bersama Majima menemui Ukyo. Namun sayang, pasukan Tokugawa masih mengejar mereka. Di sisi lain jembatan, sekelompok pasukan sudah menunggu. Musashi meninggalkan Majima di tengah jembatan untuk menghabisi pasukan yang menghadang. Setelah berhasil menyelesaikan pertarungan, ternyata pasukan lain datang dari sisi lain, membuat posisi mereka sangat sulit. Musashi harus kembali ke jembatan dan menyelamatkan Majima, namun dia sudah kehabisan tenaga.
Akhirnya, Majima dengan sisa tenaga terakhirnya berdiri, menghunuskan pedangnya, dan kemudian memotong tali jembatan agar bisa menyelamatkan Musashi. Walau sebagai bayarannya, ia juga ikut terjatuh dan tewas. Majima tersenyum menyambut kematiannya dan meminta Musashi untuk hidup bahagia. Beberapa hari kemudian, Musashi akhirnya berhasil menemukan Ukyo di sebuah ladang. Dia menceritakan semuanya dan meminta maaf karena gagal melindungi Majima. Kemudian menyerahkan katana Majima dengan tangan getir. Namun Ukyo malah tidak peduli dan langsung meninggalkan Musashi ke rumah. Musashi mengejarnya, namun Ukyo marah dan meminta Musashi berganti pakaian dan meletakkan katananya karena bisa menimbulkan masalah. Setelah berganti pakaian, Ukyo mengajak Musashi makan malam. Di sana, Ukyo akhirnya menceritakan semuanya. Alasan kenapa ia tidak peduli dengan kematian Majima. Ternyata Ukyo dan Majima bukanlah saudara kandung. Ukyo dulu tinggal bersama ayah dan kakak perempuannya Ageha. Sampai suatu saat seorang samurai bernama Majima menantang duel ayahnya. Ayah Ukyo adalah seorang samurai dan pemilik dojo terkenal bernama Kiryu. Dalam duel tersebut, ayah Ukyo kalah dan meninggal di hadapannya. Setelah itu hidupnya menjadi serba sulit. Kakaknya Ageha sampai menjual dirinya ke rumah bordil demi menghidupi Ukyo. Namun itu semua ternyata belum cukup untuk menghidupi mereka. Sampai suatu ketika Majima datang menemui Ukyo dan mengadopsinya menjadi adiknya. Majima kini sudah menyadari kesalahannya dan berubah menjadi pria yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ukyo awalnya membenci Majima dan merasa tidak nyaman tinggal bersamanya. Namun ia tidak punya pilihan dan ternyata lambat laun Majima benar-benar menjadi sosok pengganti ayahnya. Ia bahkan rela ikut ke pertempuran Sekigahara demi mencari uang untuk dirinya. Kabar kematian Majima telah menyadarkan Ukyo kalau dirinya sekarang benar-benar sendirian. Ia kehilangan ayahnya, kakaknya, dan sekarang ia kehilangan Majima, sosok yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Di sisi lain, ia merasa lega. Pembunuh ayahnya telah tiada. Namun di lain sisi, ia menyadari bahwa ia akan kembali hidup sebatang kara. Sayangnya cerita Ukyo harus terhenti. 3 orang suruhan Marume datang untuk mencari Majima. Musashi berhasil mengalahkan mereka semua. Namun setelah menyadari kondisi Ukyo, Musashi memutuskan untuk meninggalkan pedangnya dan memutuskan untuk menggantikan Majima menjaga Ukyo. Ia berjanji tidak akan membuat Ukyo kesepian dan mereka berdua pun memutuskan menikah. 1 tahun pun berlalu. Kini Ukyo dan Musashi hidup bahagia sebagai pasangan suami istri. Musashi sudah sepenuhnya meninggalkan pedang, bahkan menolak menggunakannya lagi. Dia kini fokus bertani dan berkebun. Namun suatu hari Ukyo memasangkan sebuah jimat peninggalan ayahnya ke pedang Musashi. Hal ini membuat Musashi marah dan mengatakan apapun yang terjadi dia tidak akan menghunuskan pedangnya lagi. Tapi ternyata di luar segerombolan bounty hunter yang mencari Majima telah datang dan mereka menyadari bahwa Majima telah tewas. Jadi kini mereka mengincar Musashi yang juga menjadi buronan. Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil kepala Musashi. Ukyo datang membawakan katana Musashi yang langsung ditolak olehnya. Biarpun terlihat sombong, nyatanya Musashi benar-benar bisa mengalahkan mereka semua tanpa menghunuskan katananya. Namun sayang, seseorang berhasil melemparkan pisaunya ke kaki Musashi. Dan saat itu pemimpin mereka bersiap memenggal kepala Musashi. Ukyo dengan panik menghunuskan pedangnya ke orang itu yang sayangnya hal ini menyebabkan ia terbunuh. Musashi panik dan berusaha menolong Ukyo, namun lukanya terlalu fatal. Di saat terakhirnya, Ukyo memohon pada Musashi untuk tidak meninggalkan pedang. Ayahnya Kiryu selalu mengatakan bahwa samurai yang kuat adalah samurai yang bisa menolong orang lain dengan pedangnya. Dan Ukyo merasa bahwa Musashi adalah orang yang dimaksud oleh ayahnya. Ukyo pun tewas di hadapan Musashi. Seorang warga yang salah paham menganggapnya telah membunuh Ukyo. Tak kuasa tinggal di rumah ini tanpa Ukyo, Musashi meninggalkan pedangnya yang menancap di tubuh Ukyo dan pergi mengembara.
Setelah meninggalkan Omi, Musashi hidup dalam pelarian. Tubuhnya lelah dan terluka, namun kini ia tidak punya tempat untuk pulang. Suatu hari, Musashi terkepung oleh para bounty hunter. Punggungnya terluka parah dan ia telah kehabisan tenaga. Untungnya ada seorang biksu yang menolongnya. Biksu ini punya kemampuan bela diri yang hebat, sehingga berhasil mengusir para bounty hunter yang tersisa. Biksu ini menyelamatkan Musashi, mengobati lukanya dan memberikannya pakaian baru. Dan yang terpenting, orang inilah yang menunjukkan jalan baru bagi Musashi. Besoknya, Musashi mendapati sang biksu telah pergi dengan meninggalkan sebuah surat. Surat yang meminta Musashi untuk pergi ke Gion jikalau ia ingin memulai lembaran hidup yang baru. Musashi pun memutuskan untuk mengikuti arahan pesan itu. Lewat sebuah peta yang ditinggalkan bersama pesan tersebut, dia pergi ke Gion untuk menemui si biksu. Di gerbang Gion, sang biksu sudah menyambutnya. Musashi sedikit terkejut. Ternyata tempat yang dimaksud adalah sebuah red light district. Aneh kan, seorang biksu yang religius justru mengajaknya ke tempat maksiat. Well, meski sempat mendapat masalah karena dikira nggak punya duit sama para kakek Wamari, akhirnya si biksu bisa nunjukin kalau dia kaya dan akhirnya mereka diizinin masuk. Si biksu ngajak Musashi ke rumah bordil di mana tanpa disangka-sangka Musashi bertemu dengan seorang gadis yang mirip sekali dengan Ukyo. Musashi langsung menyadari kalau dia adalah kakak Ukyo, AGH. Gadis itu yang melihat ketertarikan Musashi padanya langsung menggodanya. Dia menanyakan nama Musashi. Khawatir diketahui identitas aslinya, Musashi mengatakan bahwa namanya adalah Kiryu. Gadis itu juga memperkenalkan namanya sebagai Yasuno. Si gadis terus merayu Kiryu dan memintanya membeli kebebasannya seharga 500 ryo. Uang yang sangat mahal tentunya. Karena 1 ryo ini setara 1 gram emas. Jadi 500 ryo sama dengan 500 gram emas. Di saat sedang memikirkan cara mendapatkan 500 ryo, seorang pelayan menghampiri ruangan Kiryu dan meminta tolong untuk mengurus seorang samurai mabuk yang merusuh. Sang biksu bilang inilah kesempatan Kiryu. Tanpa ragu, Kiryu bersedia membereskan masalah ini asal dibayar. Dengan cepat, Kiryu berhasil membereskan samurai itu hanya dengan tangan kosong. Sang penjaga datang membawa sejumlah besar uang, jumlah yang sama untuk bayaran para kakek Wamari yang disewa oleh rumah bordil. Besoknya, melihat peluang menjadi kakek Wamari, Kiryu mendirikan sebuah agensi bernama The House of Dragon dan dimulailah kehidupan barunya di Gion. Tak lupa, si biksu juga datang untuk mengucapkan selamat dan memberikan salam perpisahan. Dia harus melanjutkan perjalanannya. Sebelum berpisah, sang biksu memberikan sebuah kimono putih bergambarkan seekor naga khas tato Kiryu yang kita ketahui. Tak lupa, ia juga memberikan nama belakang untuk Kiryu, yakni Kazuma no Suke, yang berarti penolong yang kuat. Jadi dimulailah perjalanan baru Musashi dengan nama baru Kiryu Kazuma no Suke sebagai seorang kakek Wamari dengan tujuan memulai hidup baru dan membeli kemerdekaan Yasuno. 名前もらおう。よし、今日からお前は桐生一馬之助だ。祇園で思いっきり暴れ回れ。Di Chapter 5, kita kembali ke masa kini. Setelah mengenang masa lalunya, Kiryu tetap menolak permintaan Haruka karena ia merasa Haruka tidak akan mampu membayarnya. Tapi tidak disangka seorang nyonya dari rumah bordir tempat Yasuno bekerja lewat untuk mengolok-olok Kiryu sebagai preman tanpa masa depan. Tak lupa ia menasehati para anak-anak agar jangan mau menikah dengan orang seperti Kiryu yang miskin. Haruka tanpa diduga menghampiri si nyonya dan menjual dirinya ke rumah bordir. Dengan uang itu, Haruka membayar jasa Kiryu agar mau membalaskan dendamnya. Kiryu tidak bisa berbuat apa-apa karena itu keputusan Haruka. Namun melihat pengorbanan Haruka, Kiryu teringat ucapan terakhir Ukyo. Samurai yang hebat adalah orang yang bisa melindungi orang lain. Membuat Kiryu akhirnya menerima permintaan Haruka. Sekarang masalahnya adalah Kiryu tidak tahu menau tentang Miyamoto Musashi yang dimaksud Haruka. Jadi ia meminta bantuan Ito untuk mencari informasi. Ito mengatakan kalau Kiryu bisa bertanya kepada seorang informan bernama Honami Koetsu. Maka Kiryu pun langsung menemui Honami di kediamannya. Kita diperkenalkan dengan Honami Koetsu yang ternyata adalah seorang pelukis yang juga seorang informan ulung. Honami bersedia berbagi informasi dengan Kiryu dengan sebuah bayaran. Tapi ia tidak menginginkan uang. Dia ingin Kiryu mengambil hartanya yang dicuri oleh bandit pimpinan Shishido Baiken yang tinggal di dalam gua dekat daerah Gion. Kiryu menyanggupinya dan segera berangkat ke tempat yang diarahkan oleh Honami.
Kiryu berhasil mengalahkan para bandit dan berhadapan langsung dengan pemimpin mereka, Shishido Baiken, sang master Kusarigama. Tapi siapa sangka, Shishido Baiken ternyata adalah nama samaran. Orang di balik nama itu ternyata adalah Majima Gorohachi. Sayangnya Majima kehilangan ingatannya dan tidak mengenali Kiryu. Jadi mereka tetap bertarung sengit. Lewat pertarungan yang sengit, Kiryu berhasil mengalahkan Baiken. Kiryu juga tidak memaksa Baiken untuk mengingat identitas aslinya dan tak lupa Kiryu mengajaknya ke Gion kalau dia sedang segang. Dia janji akan mengajak Baiken berkeliling di Gion. Berhasil mengembalikan harta yang dicuri, Honami menepati janjinya untuk berbagi informasi. Namun ternyata Honami sudah mengetahui identitas asli dari Kiryu sebagai Miyamoto Musashi. Ternyata Honami lah orang yang menggambar poster buronan Musashi. Tapi Honami janji tidak akan membocorkannya dan tetap bekerja sama dengan Kiryu. Honami mengatakan bahwa Miyamoto Musashi mengirimkan sebuah surat ke dojo Yoshioka untuk menantang kepala dojo berduel. Lewat informasi ini, Kiryu mengetahui bahwa ia harus menjadi murid dari dojo Yoshioka agar bisa mencari tahu siapa sosok yang menyebut namanya sebagai Miyamoto Musashi. Namun masalahnya, tidak sembarang orang bisa masuk ke dojo Yoshioka. Kiryu butuh rekomendasi dari salah satu murid Yoshioka untuk bisa masuk. Ito memberitahu Kiryu kalau ada seorang bernama Toji yang sering minum di rumah bordir dan ternyata dia adalah murid dari dojo Yoshioka. Asal Kiryu dapat membayarnya, Toji pasti akan mau membantu Kiryu. Berkat bantuan Ito, Kiryu berhasil bertemu dengan Toji yang bersedia memberikan rekomendasi untuknya masuk ke dojo Yoshioka. Namun Toji hanya bisa memberikan rekomendasi saja. Kiryu masih harus membuktikan kemampuannya di hadapan pemimpin dojo. Maka besoknya Kiryu datang untuk menantang murid terbaik dojo Yoshioka dan berhasil menang dengan mudah. Pemilik dojo dan Shiro kagum dengan kemampuan Kiryu yang bersedia menerimanya masuk dojo. Namun setelah mengetahui kalau Kiryu tidak berasal dari dojo manapun, dan Shiro berubah pikiran dan menolak Kiryu. Beruntung kakak dan Shiro yakni Sojiro tetap ingin menerima Kiryu. Untuk meyakinkan adiknya, ia mengajak duel Kiryu, dan kalau Kiryu berhasil mengalahkan Sojiro, maka ia akan diterima. Kiryu bertarung sengit hingga pedang Sojiro patah dan Kiryu dinobatkan sebagai pemenang. Kiryu pun berhasil diterima dan menjadi murid dari dojo Yoshioka. Namun setelah 1 bulan berlalu, sosok Miyamoto Musashi tidak kunjung datang dan membuat Kiryu curiga. Ito datang menemui Kiryu karena orang-orang di Gion, terutama Haruka dan Yashino, khawatir dengan keadaannya. Cuma anehnya Ito berpakaian seperti seorang samurai, tidak seperti biasanya yang berpenampilan seperti Kakewamari. Ito mengajak Kiryu untuk pulang ke Gion. Namun sebelum itu ada hal yang ingin dia bicarakan empat mata dengan Kiryu. Ito kemudian mengajak Kiryu ke pesisir pantai dan tiba-tiba dia menyerang Kiryu. Kiryu menangkis serangan Ito dengan kedua pedangnya. Melihat teknik dua pedang Kiryu, kini Ito menyadari bahwa Kiryu adalah Miyamoto Musashi. Mereka pun terlibat duel yang berujung dimenangkan oleh Kiryu. Setelah berduel, Ito menjelaskan maksudnya. Dia mengungkapkan identitas aslinya sebagai Ito Itosai, seorang samurai legendaris, dan karakter ini memang beneran ada di sejarah by the way. Ito bilang besok akan ada rombongan pejabat shogun yang datang ke Gion. Salah satu orang yang ikut rombongan itu adalah Sasaki Kojiro. Nah, Ito tahu kalau Musashi punya dendam pada Kojiro dan dirinya sendiri ternyata punya dendam juga ke Kojiro. Jadi ia ingin melihat siapa di antara mereka yang lebih layak untuk menghabisi Kojiro. Mengetahui hal ini, Kiryu menjelaskan pada Ito kalau ia tidak tertarik dengan Kojiro. Memang, ia ingin bertarung dengan Kojiro, tapi itu semua tidak penting sekarang. Dia lebih tertarik untuk menanyakan alasan Marume menjebaknya di Sekigahara. Mereka berdua pun pulang dan merencanakan taktik untuk menyelinap masuk ke acara para pejabat shogun. Kiryu, Nanda, お前がそう言ってくれるなら俺が小次郎を切る。だがお前もっと自分に正直になった方がいいんじゃねえのか。え？ Dengan bantuan dari Nyonya Bordir dan juga Honami, mereka akhirnya berhasil menyelinap di malam saat rombongan ini berkumpul. Namun pada malam harinya mereka berdua tidak dapat menemukan keberadaan Marume maupun Kojiro. Yang mereka dapatkan justru salah seorang pejabat shogun bernama Itakura mencoba untuk menculik Haruka. Di saat Kiryu hendak bertindak, tiba-tiba Kojiro datang dan menebas salah seorang pejabat. Mereka berdua pun keluar dari tempat persembunyian mereka. Ternyata Kojiro telah membakar rumah bordir dengan tujuan untuk menghabisi semua pejabat yang ada di dalamnya.
Untuk itu, Ito meminta Kiryu menyelamatkan Haruka yang dibawa oleh Itakura, sementara ia sendiri akan menghadapi Kojiro. Setelah dihadang oleh banyak pasukan Kojiro, Kiryu bertemu dengan Marume. Namun, Marume tidak memperdulikannya. Ia justru mengejar Itakura dan segera menghabisinya. Kiryu mencoba menghadang Marume dan meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Namun Marume berhasil kabur sekali lagi. Sementara itu, Haruka salah mengira bahwa Kiryu telah membunuh Itakura. Ditambah lagi, Haruka menemukan sebuah lonceng yang sama dengan lonceng Miyamoto Musashi di pedang Kiryu. Hal ini menyebabkan Haruka berteriak histeris dan ketakutan. Besoknya, rumah bordir sudah hangus terbakar. Tapi syukurnya semua orang selamat, kecuali para pejabat Shogun. Ito sendiri sekarat dan tengah dirawat oleh dokter keluarga Honami. Honami juga mengatakan bahwa ada kabar tentang Miyamoto Musashi yang akan mengikuti turnamen di kuil Hozuin. Tidak lama kemudian, Madam menghampiri Kiryu dan meminta bantuan Kiryu untuk bicara pada Haruka. Yang setelah kejadian semalam, Haruka terlihat murung dan depresi. Ia meminta Kiryu untuk menyemangati Haruka karena Haruka tidak mau diajak bicara oleh siapapun. Kiryu pun mendatangi Haruka, namun Haruka menolak bertemu dengannya. Setelah dibujuk oleh Yasuno, Haruka akhirnya luluh dan bersedia bicara. Kiryu pun langsung menanyakan kondisi Haruka dan alasan kenapa dia menolak bertemu dengannya. Di sini Haruka menunjukkan sebuah lonceng dan menanyakan pada Kiryu, kenapa di pedang Kiryu terdapat lonceng yang sama. Haruka juga sekarang mengerti kenapa Kiryu tidak kunjung menemukan Miyamoto Musashi. Itu semua karena Miyamoto Musashi adalah dirinya sendiri. Kini Haruka telah kehilangan kepercayaan pada Kiryu. Kiryu tidak percaya kenapa Haruka bisa memiliki lonceng itu. Namun dirinya sekali lagi meyakinkan Haruka dan berjanji akan mencari siapa Miyamoto Musashi yang telah menghabisi keluarganya. Dia bilang kalau dirinya akan pergi ke kuil Hozoin untuk mengikuti sebuah turnamen yang juga akan diikuti oleh Miyamoto Musashi. Namun Haruka tidak percaya dan malah menuduh Kiryu hendak kabur karena kini dirinya sudah tahu tentang identitas asli dari Kiryu. Kiryu tidak bisa berkata apa-apa, dirinya hanya meminta Haruka untuk percaya dan pergi meninggalkannya menuju Hozoin. Sesampainya di Hozoin, Kiryu mendapat masalah. Dirinya tidak diizinkan mengikuti turnamen karena hanya orang-orang yang didaftarkan oleh dojonya yang bisa mengikuti turnamen ini. Beruntungnya ada seorang kakek tua yang bersedia memberikan Kiryu akses untuk mengikuti turnamen. Namun sebelum itu Kiryu harus bisa mengalahkannya dalam duel. Karena tidak punya pilihan, Kiryu pun menyanggupinya. Mereka berdua pun beradu skill, di mana akhirnya Kiryu berhasil mengalahkan sang kakek. Setelah selesai berduel, terungkaplah identitas asli si kakek yang ternyata adalah mantan kepala biksu kuil Hozoin. Setelah duel ini juga si kakek meminta tolong pada Kiryu untuk mengalahkan pemimpin kuil Hozoin yang baru. Karena menurutnya pemimpin baru kuil terlalu berfokus pada seni bela diri dan melupakan ajaran-ajaran Buddha yang seharusnya ditekankan di kuil. Kiryu pun bersedia melakukannya. Dia pun mengikuti turnamen tersebut dan setelah berhasil mengalahkan samurai Reige yang anjing ini aneh banget pakaiannya. Dan juga biksu Profesor Botak Bokong, Kiryu akhirnya masuk ke babak final dan menghadapi kepala kuil Hozoin. Sebelumnya, sang kepala kuil sempat kecewa karena lawannya ternyata bukan Miyamoto Musashi. Ia juga menyarankan Kiryu untuk pulang dan melupakan turnamen ini karena dia tidak tertarik untuk melawan orang lemah. Tapi Kiryu memprovokasi dan mengatakan bahwa dirinya lebih kuat dari Miyamoto Musashi, yang berujung pada sang biksu menyanggupi tantangan Kiryu. Tapi ya, namanya MC, akhirnya Kiryu berhasil menang lagi dan bahkan membuat si biksu menangis. Kazumanosuke! お前は強かった。 Selesai mengikuti turnamen, Kiryu kembali menemui si kakek yang berterima kasih atas bantuan Kiryu.
Di sini Kiryu menanyakan apakah si kakek tahu mengenai kabar bahwa Miyamoto Musashi akan datang mengikuti turnamen ini. Si kakek bilang dia tahu, namun kabar itu hanyalah rumor yang ia dan temannya sebarkan untuk memancing kedatangan Kiryu. Mendengar hal ini, Kiryu kaget dan menanyakan apa maksudnya. Si kakek langsung meminta maaf pada Kiryu karena telah menjebaknya dan memanfaatkannya. Namun dia bilang hanya temannya lah yang bisa menjawab semua pertanyaan Kiryu. Maka si kakek mengajaknya bertemu dengan kawan tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Marume. Kiryu langsung meminta penjelasan pada Marume, namun Marume belum bisa menjawab semuanya sekarang. Dia mengakui menjebak Kiryu untuk datang ke sini, tapi dia bukan musuh. Marume meminta Kiryu untuk menjaga Haruka karena Haruka adalah kunci penting dari rencana Tenka dan Sasaki Kojiro. Ia juga meminta untuk berhati-hati pada orang yang mengetahui identitasnya dan berusaha memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Setelah mengatakan itu, Marume pun pergi meninggalkan Kiryu. 悪事を働こうとする者がいるかもしれん。敵を見誤らんことだ。敵か。 Sementara itu di Gion sudah ramai kabar tentang Miyamoto Musashi yang akan menantang Dojo Yoshioka dalam waktu 3 hari mendatang. Kiryu yang sudah kembali dari kuil Hozoin juga mendengar kabar ini. Ia berencana untuk datang kembali ke Dojo Yoshioka. Besoknya Toji meminta Kiryu untuk menggantikan Soichiro dan Danjiro mewakili Dojo Yoshioka. Menurut Toji, Danjiro sebenarnya adalah orang yang lemah, sementara Soichiro terlalu sibuk mengurus bisnis keluarga dan tidak tertarik dengan tantangan Musashi. Toji membocorkan di mana duel itu akan berlangsung dan ia meminta Kiryu untuk datang pada saat matahari terbenam di besok hari. Besoknya Kiryu datang ke tempat yang dimaksud oleh Toji, tapi bukannya mendapati Miyamoto Musashi, ia justru bertemu dengan Soichiro yang ternyata menyanggupi tantangan duel tersebut. Soichiro salah menyangka bahwa Kiryu adalah Miyamoto Musashi yang mengirim tantangan duel, terlebih setelah melihat gaya bertarung dua pedangnya. Kiryu mencoba menjelaskan bahwa dirinya dijebak oleh Toji, namun Soichiro menolak mendengarkan penjelasan Kiryu, sehingga pertarungan pun tidak terhindarkan. Mereka berdua pun saling beradu pedang sampai titik darah penghabisan. Soichiro bukanlah musuh yang mudah, ia berhasil memojokkan Kiryu, walau tetap pada akhirnya Kiryu keluar sebagai pemenangnya. Sayangnya duel ini mengakibatkan Soichiro kehilangan nyawanya. Di saat-saat terakhirnya Soichiro mengungkapkan bahwa dirinya tahu kalau Kiryu itu dijebak. Dia juga tahu kalau Toji berniat mengambil alih Dojo Yoshioka. Soichiro berpesan pada Kiryu untuk menyelamatkan adiknya Danjiro yang sekarang sedang berhadapan dengan Toji. Ia juga mengungkapkan alasan dia tetap datang ke sini biarpun sudah tahu bahwa ini semua akal-akalan Toji. Hal itu karena dirinya sangat ingin berduel dengan Miyamoto Musashi. Dia tidak ingin menyesali hidupnya sebagai samurai dan menyerah dengan jalan seorang samurai. Soichiro pun tewas di pangkuan Kiryu dan dengan tertatih-tatih Kiryu berdiri untuk bersiap menuju tempat Danjiro dan Toji. Tapi ternyata murid Dojo Yoshioka pimpinan Toji sudah bersiap menghadang dan berencana menghabisi Kiryu yang sudah kelelahan. Tentunya para keroco ini bukan masalah bagi Kiryu, tapi masalahnya Kiryu tidak punya waktu. Sekarang Toji mungkin sedang berduel dengan Danjiro. Beruntungnya Ito datang tepat waktu dan membantu Kiryu untuk mengurus para keroco agar Kiryu dapat pergi mengejar Toji dan Danjiro. Kiryu pun berhasil sampai di tempat Danjiro dan Toji. Tapi Toji terlihat tidak terkejut. Ia seperti sudah menduga dan menyiapkan rencana jikalau Kiryu datang. Toji pun menawarkan sebuah kesepakatan. Jikalau Kiryu tidak menghalanginya, maka ia akan mengarang cerita bahwa Miyamoto Musashi telah tewas dalam duel dan Kiryu bisa kembali bersembunyi sebagai Kiryu Kazumanosuke. Tapi kalau Kiryu menghalanginya, maka semua murid Yoshioka akan membocorkan identitas aslinya sebagai Miyamoto Musashi dan Kiryu akan kehilangan kehidupan barunya di Gion. Kiryu sempat ragu dan bimbang. Namun setelah melihat Toji menyerang Danjiro, Kiryu memutuskan untuk berhenti lari. Ia sudah lelah hidup dalam pelarian. Kiryu teringat ucapan Soichiro dan Ukyo dan akhirnya menerima takdirnya sebagai seorang samurai bernama Miyamoto Musashi. Pertarungan antara Toji dan Kiryu tak terelakkan. Meskipun Kiryu telah terluka dan kelelahan karena duel sebelumnya dengan Soichiro, ia pada akhirnya tetap keluar sebagai pemenang. Dengan tewasnya Toji, maka kini semua orang di Gion telah mengetahui identitas aslinya sebagai Miyamoto Musashi. Sudah tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri.
Setelah meminta maaf pada Danjiro, Kiryu pulang ke Gion dengan tertatih-tatih. Tubuhnya telah mencapai batas. Orang-orang di Gion yang melihatnya berjalan sambil membawa dua katana mulai menyadari bahwa rumor tentang dirinya itu benar. Sampai akhirnya Kiryu benar-benar mencapai batasnya dan ambruk di jalan. Beruntung bawahan Honami dapat menemukan Kiryu tepat waktu. Kiryu pun dibawa pulang ke House of Dragon. Di sana Honami, Haruka, dan Yasuno sedang merawatnya. Ito datang untuk melihat keadaan Kiryu, sementara Haruka dan Yasuno meminta penjelasan mengenai rumor yang telah beredar di Gion mengenai identitas asli Kiryu. Merasa sudah tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi, Ito akhirnya jujur. Ia mengungkapkan identitas aslinya sebagai Ito Itosai dan alasannya tinggal di Gion. Ito juga membenarkan rumor mengenai Kiryu bahwa benar, Kiryu adalah Miyamoto Musashi. Haruka langsung shock dan menangis, sementara Yasuno tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah cukup lama, Ito dan Honami pamit pulang. Sementara Yasuno setelah mengganti kompres Kiryu juga izin pamit untuk lanjut bekerja. Sekarang sisa Haruka dan Kiryu yang terbaring tak sadarkan diri. Haruka melihat katana kecil di samping Kiryu. Dengan getir, tangannya mengambil katana tersebut dan berencana menghabisi nyawa Kiryu. Sambil menangis, Haruka membayangkan kekejaman Kiryu yang telah menghabisi keluarganya. Namun, Haruka tak kuasa menghunuskan pedang itu ke Kiryu. Yasuno ternyata tidak benar-benar pergi. Ia menghampiri Haruka dan berjanji tidak akan menghalanginya kalau itu keputusan Haruka. Namun Yasuno meminta Haruka untuk mempertimbangkan lagi keputusannya dan menyarankan menunggu penjelasan dari Kiryu. Haruka yang sudah tak kuasa lagi melihat Kiryu akhirnya pergi sambil menangis. Sementara Yasuno menyadari bahwa Kiryu hanya berpura-pura tidur sedari tadi. Yasuno mempertanyakan kenapa Kiryu tidak menghentikan Haruka. Namun Kiryu menjawab dengan sedih bahwa dirinya tidak punya alasan untuk menghentikan Haruka. Setelah mengetahui kalau tidak ada Miyamoto Musashi lain, Kiryu tidak bisa lagi meminta kepercayaan Haruka. Di chapter 11 ini bisa dibilang bagian klimaks cerita Yakuza Kenzan. Bahkan lebih terasa seperti epilog daripada sebatas klimaks. Semua pertanyaan dan misteri akan terjawab di sini. Dengan mengetahui fakta bahwa rumor tentang Miyamoto Musashi hanyalah jebakan untuk memancingnya keluar dari persembunyian, Kiryu kembali kehilangan arah mencari dalang dari kematian keluarga Haruka. Ia kembali menemui Honami dan Ito, yang mana gue heran sih ya, kenapa itu masih percaya si Kiryu ini sama informasinya Honami. Padahal dari awal informasi dari Honami ini selalu saja cuma rumor. Tapi ya sudahlah, mungkin ceritanya begini. Intinya setelah berdiskusi dengan Ito dan Honami tentang rencana selanjutnya, mereka kedatangan seorang tamu tak diundang. Orang tua gembul yang entah bagaimana mengetahui identitas Honami sebagai informan di Gion. Orang tua itu meminta informasi tentang rumah bordir tempat Haruka bekerja. Juga informasi mengenai seorang kakek Wamari bernama Kiryu Kajimanosuke. Kiryu yang berada di sana langsung menimpali bahwa dirinya lah orang yang dicari dan mempertanyakan kenapa orang tua tersebut mencari Haruka. Namun orang tua itu menolak menjawab dan malah meminta Kiryu menjadi tour guide-nya selama dia di Gion. Kiryu pun menyanggupi permintaan orang tua tersebut. Maka seharian ini Kiryu pun menjadi bodyguard-nya dan tour guide si orang tua ini selama di Gion. Sempat ada beberapa orang mencurigakan yang mau menculik si orang tua ini, namun Kiryu dapat membereskan semuanya. Di malam harinya, orang tua itu meminta Kiryu mengajaknya ke rumah bordir dan bertemu dengan Haruka. Kiryu menyanggupinya, namun ia harus berganti pakaian dahulu agar tidak mencolok. Sementara Kiryu berganti pakaian, ia meminta si orang tua untuk menunggunya di gerbang Gion. Kiryu pun pulang lewat jalan rahasia dan berganti pakaian. Setelah selesai berganti pakaian, ia segera menjemput orang tua tadi di gerbang Gion. Namun si orang tua ini ternyata sudah masuk terlebih dahulu ke Gion.
Di sana ia bertemu dengan Shishido Baiken yang ternyata juga sedang berkunjung ke Gion untuk menagih janji Kiryu yang katanya akan mengajaknya jalan-jalan di Gion. Kiryu menghampiri mereka berdua dan seorang tua menjelaskan kalau mereka hanya tidak sengaja bertemu. Walaupun ini mencurigakan sih ya. Tapi akhirnya si orang tua menyarankan mending sekalian aja Baiken ikut mereka keliling biar sekalian Kiryu menyelesaikan tugasnya dan menepati janjinya. Jadilah mereka bertiga pergi bersama-sama ke rumah bordil untuk minum sake. Di sana mereka disambut oleh Yasuno dan yang lainnya. Awalnya Yasuno tidak menyadari kehadiran Majima dan terus menari menghibur mereka bertiga. Si orang tua juga memanggil nyonya rumah bordir dan mendiskusikan untuk membeli kemerdekaan Haruka. Nyonya dan orang tua tadi akhirnya mencapai kesepakatan harga kemerdekaan Haruka, yakni seharga 500 ryo, harga yang sama dengan Yasuno. Sang nyonya beralasan bahwa Haruka adalah aset berharga dan kelak bisa menjadi wajah bisnis ini sama seperti Yasuno. Sementara itu Yasuno akhirnya menyadari kehadiran Majima. Keduanya tidak sengaja saling bertatapan. Yasuno langsung pucat dan pergi meninggalkan tempatnya. Sementara Majima sendiri merasa tidak asing dengan Yasuno. Pikirannya tiba-tiba dipenuhi berbagai pertanyaan. Seakan ada hal yang sangat penting yang telah ia lupakan. Majima pun izin keluar untuk mencari udara segar. Di luar, Majima ternyata memanjat atap dan terus memikirkan tentang Yasuno. Otaknya berpikir keras tentang apa yang sebenarnya ia lupakan. Saat tidak kunjung mendapatkan jawaban, Majima akhirnya memutuskan untuk kembali. Tapi naas, dia terpleset dan jatuh dari atap. Tapi dia nggak terluka atau berdarah sedikit pun. Padahal kepalanya yang jatuh duluan loh. Emang the power of plot armor. Ternyata setelah kepala terbentur, Majima mengingat semuanya. Identitas asli Kiryu dan dirinya juga salah menduga kalau Yasuno adalah adiknya Ukyo. Tak sengaja Haruka menabrak Majima dan setelah mengetahui bahwa gadis itu adalah Haruka, Majima pun menculiknya. Sumpah ini orang gak jelas banget hidupnya. Intinya Kiryu mendengar keributan saat Majima menculik Haruka dan dia langsung berlari mengejar Majima yang ternyata membawa Haruka ke sebuah kuil. Di kuil itu Majima sudah menyuruh anak buahnya untuk menghadang Kiryu. Tidak punya pilihan, Kiryu harus menghadapi mereka semua dan juga menghadapi berbagai jebakan yang disiapkan Majima. Tapi kok keburu gitu ya nyiapin jebakan, perasaan gak berselang lama gitu dari Majima nyulik Haruka. Anyway, Kiryu akhirnya berhasil menemukan Haruka yang sedang diikat oleh Majima. Di sini Kiryu mempertanyakan maksud Majima. Majima pun menjelaskan kalau dia sudah mengingat semuanya dan dia mengungkapkan kekecewaannya karena Kiryu menjual Ukyo ke rumah bordir. Kiryu hendak menjelaskan kesalahpahaman ini ke Majima, tapi Majima yang bodoh ini malah menyerang Haruka dan mengakibatkan Kiryu marah. Jadilah dua sahabat ini terlibat pertarungan. Singkat cerita, setelah kalah dari Kiryu, Yasuno pun datang dan menjelaskan ke Majima kalau dirinya adalah AGH, kakak dari Ukyo. Kiryu juga menjelaskan kalau Ukyo telah meninggal 4 tahun yang lalu. Sekelompok bounty hunter yang mencari Majima dan Kiryu datang ke rumah Ukyo dan mengakibatkan Ukyo tewas. Sementara mereka mengobrol, Haruka masih terikat BTW. Dan ya nggak ada yang sadar sama bocil ini, nggak ada yang peduli juga, kayak tiba-tiba lupa aja kalau Haruka lagi terikat. Dan bener aja entah datang dari mana, tiba-tiba Sasaki Kojiro datang dan hendak menghabisi Haruka yang masih terikat. Barulah di sini mereka ingat si Haruka masih terikat. Wah, absolut sinema bro. Sebelum berhasil menebaskan pedangnya, Majima berhasil mengikat pedang Kojiro dengan kusarigamanya. Namun Kojiro melemparkan pedangnya dan mengakibatkan Majima tertusuk di dada dan jatuh dari kuil. Kan mengulang kejadian di Sekigahara lalu. Jadi sekarang Majima dapat julukan baru, yakni Majima the Fall ya. Kerjanya jatuh mulu nih anak. Majima! Beruntungnya sebelum terlambat si orang tua yang minta bantuan Kiryu tadi datang dan mencegah Kojiro. Dan Kojiro entah apa alasannya nggak berani melawan perintah orang tua ini. Kiryu menuntut penjelasan si orang tua dan menyalahkannya karena datang terlambat. Kalau saja ia lebih cepat, pastinya Majima tidak akan meninggal. Walaupun gue yakin nggak akan modal sih Majima. Akhirnya si orang tua itu pun menyesali keterlambatannya dan berjanji akan menjelaskan semuanya besok pagi. Besoknya Kiryu dan Haruka yang sekarang sudah merdeka dijemput oleh rombongan suruhan Shogun untuk menemui Shogun di istana Kyoto. Di sana terungkaplah identitas asli si orang tua yang ternyata adalah Shogun Ieyasu Tokugawa itu sendiri. もうはっきりと言ってくれ。改めて聞く。あんた一体何者なんだ。徳川家康じゃ。
Tokugawa akhirnya mengungkapkan identitas asli Haruka yang ternyata adalah putri dari Yuki Hideyasu, putra kandungnya, yang menjadikan Haruka sebagai keturunan Tokugawa. Haruka sengaja diasuh oleh keluarga angkat karena ayahnya Yuki Hideyasu mengetahui rencana Tenka yang hendak menghabisinya. Tokugawa juga mengungkapkan kalau orang tua angkat Haruka dihabisi oleh Marume atas suruhan Tenka, dengan tujuan untuk menghabisi semua keturunan Yuki Hideyasu. Tokugawa juga tidak menyalahkan Kiryu dan Majima maupun Marume karena mereka hanya diperalat oleh Tenka. Tokugawa berjanji akan membersihkan nama Kiryu dan Majima agar mereka bisa hidup tenang. Besoknya Kiryu dan Haruka yang menolak ikut Tokugawa kembali ke Gion. Tokugawa juga menyarankan Kiryu untuk datang ke sebuah desa untuk menagih penjelasan pada Marume. Di sini Kiryu juga sudah tinggal serumah dengan Yasuno. Sepertinya mereka memutuskan untuk menikah, walau lebih tepat disebut kumpul kebo sih. Tapi akhirnya Kiryu memutuskan untuk menagih jawaban Marume dengan mendatangi desa yang dimaksud oleh Tokugawa. Yasuno melepas kepergian Kiryu dengan sebuah bekal. So sweet banget mereka ini. 前で呼ばんといて。そうだったな、アゲハ。じゃあ行ってくる。いってらっしゃい。 Sesampainya di desa yang dimaksud Tokugawa, Kiryu kembali bertemu dengan biksu yang dahulu pernah menolongnya. Terungkaplah fakta bahwa si biksu ini ternyata adalah guru dari Marume dan ayah dari Sasaki Kojiro. Ternyata si biksu jugalah yang menyelamatkan Haruka dan memintanya menemui Kiryu. Di sana Kiryu juga menemui Marume dan mendapatkan semua jawaban atas jebakan Sekigahara. Kiryu memaafkan Marume dan memutuskan untuk melupakan semuanya dan fokus menjalani kehidupan barunya di Gion bersama Yasuno.どうした？なあ、今俺が小次郎と戦ったらどっちが勝つと思う？ Sekarang kita masuk ke bagian epilognya ya. Menurut gua cerita Yakuza Kenjan itu sudah selesai di chapter 11 dan sebetulnya tidak butuh epilog lagi. Ini salah satu ending Yakuza yang happy ending dan tidak ada kematian tragis di ending ya. Kalau ceritanya sampai chapter 11 saja. Setelah kejadian penculikan Haruka oleh Majima, Honami juga mengabarkan ke Kiryu kalau jasad Majima tidak ditemukan, yang berarti Majima masih hidup. Bagian epilog ini hanya pemanis tambahan dari kisah Kenjan di mana akhirnya Kiryu berhasil membeli kemerdekaan Yasuno dan memulai hidup baru dengannya. Bagian ini juga sedikit memberikan tambahan kejadian sejarah nyata tentang duel abadi Sasaki Kojiro dan Miyamoto Musashi yang akhirnya dimulai. Jadi berbeda dengan kisah Miyamoto Musashi kebanyakan yang fokus pada rivalitas abadi dua tokoh ini, Kenjan hanyalah sebuah prolog menuju kisah rivalitas abadi tersebut. Jadi menurut gua ada dan tidak adanya bagian epilog cerita Kenjan tetap berakhir dengan memuaskan dan happy ending di chapter 11. Special credit untuk KHH Sub yang sudah mengupload walkthrough full berbahasa Inggris dari game ini dan banyak membantu gua memahami bagian yang sulit di gamenya. Karena gamenya berbahasa Jepang coy dan masih susah untuk diakses karena eksklusif untuk PS3. Tentunya video ini tidak akan bisa memberikan pengalaman yang sama dengan pengalaman memainkan langsung gamenya. Dan syukurnya beberapa minggu yang lalu Argigi sudah mengkonfirmasi kehadiran remake dari Yakuza Kenjan. Walaupun entah bagaimana bagian prostitusi anak-anak ini akan dibawakan serta bagian epilog yang agak aneh ya. But kita tunggu aja, gua rasa paling cepat project ini akan dapat update lagi di Tokyo Game Show 2025. Jadi kita tunggu aja. Jujur bagian epilog sebenarnya nggak sesederhana itu, tapi gue sendiri sangat tidak suka dengan epilognya. Dan lebih suka cerita Kenjan selesai di chapter 11. Karena bagian epilog ini benar-benar gak masuk akal dan kesannya tuh cuma ngasih klimaks baru yang malah bikin anti klimaks. Gue juga sangat tidak suka posisi hubungan Kiryu dan Haruka yang diubah di sini. Kondisi Majima juga benar-benar aneh di bagian epilog, sama sekali nggak bikin puas, malah bikin kesel epilognya. Gua nggak bisa bilang di sini Kiryu jadi pedo karena gue paham konteks sejarahnya, cuman gue nggak bisa habis pikir aja kenapa maksa banget ngasih porsi tambahan ke hubungan Kiryu dan Haruka. Udah paling bener hubungan anak dan bapak aja mereka berdua ini. Gak usah aneh-aneh lagi lah. Banyak plot juga yang nggak masuk akal di bagian epilog ini dan malah merusak keindahan 11 chapter sebelumnya. Mau ngasih ending yang dramatis tapi malah kayak tai. Overall kalau bagian epilog gamenya diubah atau sekalian dihapus bila perlu,
Gue bisa sangat suka sama game ini, tapi karena epilognya sangat asshole, penilaian gue tentang game ini langsung jatuh banget. Semoga nanti di remake bagian epilognya dirubah ya, atau dihapus aja lah sekarang, atau di gimana, nggak usah ada lah itu epilog gak jelas itu. Terima kasih sudah menonton. Gila juga ya, kalau ada 100 orang yang nonton video ini, gue sih salut banget ya. Tulis pendapat kalian di komentar, like videonya kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya gue makin semangat bikin video-video seperti ini. Gue Admin R, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 関ヶ原、そして俺たちの戦いに行くぞ、宮本武蔵。